Assalamualaikum sahabat Al-Karim. Kali ini kita akan mendapatkan insight yang luar biasa. Kita sudah kedatangan tamu spesial. Ini founder Sekolah Alam Al-Karim atau pendiri Sekolah Alam Al-Karim. Kita sedang bersama dengan Abi Karim. Abi, ini kita mau sharing-sharing ya, Abi, ngobrol-ngobrol sebentar nih. Pertanyaan singkat, Abi. Kan berat-berat ya pertanyaan. Kenapa memilih membangunnya tuh sekolah alam, bukan sekolah pada umumnya aja? Kenapa sekolah alam? Jadi sejujurnya pada awal itu saya belum mengenal konsep sekolah alam. Jadi pada saat saya melihat fenomena-fenomena banyak anak-anak kecil yang masih usia sangat kecil itu sudah diseret-seret oleh ibunya untuk mendatangi kursus-kursus calistung gitu ya. Dan saya melihat ada sesuatu yang sangat mengganjal di mata saya. Apa itu? Anak-anak itu tampaknya tidak happy dalam belajarnya. Lalu saya dan Umi Indah mulai merenungkan ini ya. Sampai pada satu titik kesimpulan kami menemukan bahwa ada korelasi yang besar antara kebahagiaan seorang anak dalam menempuh proses pembelajarannya dengan prestasi-prestasi ataupun dengan kondisi-kondisi ketika dia sudah beranjak dewasa. Intinya proses belajar seorang anak yang dibangun dengan pondasi kebahagiaan itu akan jauh lebih hebat hasilnya dibanding dengan anak-anak yang belajarnya dengan cara dipaksa, di pressure. Nah, kami terus mencari, terus belajar. Akhirnya, alhamdulillah, saya dipertemukan dengan konsep yang bernama Sekolah Alam. Dan satu lagi, Sekolah Alam ini didirikan oleh almarhum Insinyur Lendonovo yang sekarang sudah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan memberikan pahala yang berlimpah kepada beliau atas legasi-legasi yang diberikan kepada dunia ini. Berarti kalau Umi Eliza rangkum ya, Abi, ini termasuk dari kegelisahan ya, Abi ya? Kegelisahan ya, atas apa yang Abi lihat. Berarti pengalaman pribadi ya, melihat anak-anak itu nggak happy ke sekolah gitu. Nggak happy, kemudian orang tuanya juga tampaknya juga ada pressure gitu loh. Kenapa saya katakan begitu? Karena ternyata ketika anak-anak itu ditargetkan oleh sekolah, orang tuanya juga ikut gelisah gitu ya. Sebagai contoh, ketika seorang anak di usia TK itu sudah diwajibkan harus bisa baca tulis hitung, secara otomatis emaknya akan sibuk, orang tuanya akan sibuk mencari les sana sini segala macamnya, sehingga dua orang yang tidak bahagia akhirnya. Anaknya juga stressful, orang tuanya juga stressful. Jadi akhirnya itulah yang menjadi salah satu perenungan saya dan Indah ya. Bagaimana ya kita bisa menciptakan satu konsep pendidikan di mana anak-anak itu sederhananya datang ke sekolah itu semangat, pada waktunya mereka pulang itu mereka tetap ingin di sekolah. Karena beberapa ahli mengatakan bahwa indikasi daripada apakah anak itu cocok dengan sekolahnya adalah dilihat pada saat dia pulang sekolah ataupun pada saat dia mau berangkat sekolah. Itu indikator kecil yang harus kita lihat. Apakah anak-anak itu pada saat sekolah dia semangat atau dia uring-uringan atau bahkan tantrum seperti itu. Jadi yang terpikir waktu itu adalah bagaimana platform sekolah ini menjadi taman pendidikan. Dan saya ingat betul ternyata pahlawan pendidikan kita itu Ki Hajar Dewantara itu dia menyebutnya taman siswa, bukan sekolah, tetapi taman siswa. Dan ini tentu sangat punya korelasi besar dengan apa yang menjadi kegelisahan kami dengan apa yang dikonsep oleh pahlawan pendidikan kita, yakni Ki Hajar Dewantara. Oke, Masya Allah, jawaban yang luar biasa, Abi. Berarti kalau secara konsep pastinya sekolah alam ini berbeda ya, Abi, dari sekolah-sekolah konvensional pada umumnya. Nah, berarti itu yang membedakan tuh dari apanya, Abi? Mungkin dari segi mereka bahagia di sekolahnya. Nah, kenapa anak-anak itu di sekolah alam bisa merasakan bahagia saat melakukan pembelajaran itu? Konsep apa yang Abi berikan ini? Ya,
Jadi sekolah alam itu yang pertama adalah sederhananya agar orang mengerti, sekolah alam itu adalah kepanjangan dari sekolah yang memberikan pengalaman. Okay. Ya, artinya proses pembelajaran yang paling long lasting bagi setiap orang itu adalah satu proses pembelajaran yang tidak hanya dia pelajari ya secara teori-teori, tetapi pendidikan yang memberikan pengalaman langsung kepada setiap peserta didiknya. Itu salah satu yang membedakan sekolah alam itu. Artinya setiap peserta didik itu belajarnya tidak hanya menghafal buku ya, kemudian mengerjakan soal-soal di lembaran-lembaran soal, tetapi konsep yang dibangun oleh sekolah alam itu adalah bagaimana mengajak anak-anak itu betul-betul merasakan pengalaman yang nyata. Ketika mereka belajar tentang air, mereka datang ke sungai. Apakah betul air itu mengalir dari atas sampai ke bawah ya? Kemudian ketika mereka juga belajar tentang ikan, mereka juga datang ke tempat komunitas-komunitas atau yang berhubungan dengan apa yang mereka pelajari, sehingga dampaknya yang terekam di memori anak itu bukan hanya sekedar teori, tetapi aplikasi. Ini yang menjadi salah satu pembeda daripada pendidikan di sekolah alam itu. Jadi sekolah alam itu adalah sekolah yang memberikan pengalaman langsung kepada setiap peserta didiknya, sehingga anak-anak itu tidak boring, karena setiap hari itu akan selalu ada kejutan-kejutan dalam belajarnya. Ya, bayangkan ya, ketika pendidikan konvensional itu bahkan kadang-kadang sampai dihafal sama anak-anak kita. Dihafal, gurunya datang jam segini, lalu duduk, lalu kemudian buka absen, memanggil siswa, lalu kemudian mengambil ke papan tulis. Itu kadang-kadang sampai dihafal oleh peserta didiknya. Kenapa? Karena setiap harinya ritmenya seperti itu. Ya, tetapi konsep yang dibangun sekolah alam itu berbeda. Setiap hari itu berbeda. Karena apa? Saya mengatakan there will be always a surprise setiap harinya. Ya, entah mereka itu berkunjung ke kebun, mereka ke gunung, ke sungai, ya, ada banyak adventure yang akan mereka rasakan, sehingga outputnya adalah anak-anak tuh merasa enjoy dan mereka merasa tidak ditekan belajarnya, seperti itu. Jadi prosesnya itu sangat menyenangkan. Kalau belajar berarti kan ini alam sebagai media belajarnya ya Abi ya. Kalau yang tadi ditangkap, kadang kan ada sih Abi orang tua itu yang resahnya itu luar biasa ya terhadap anaknya gitu. Selain dia mengharapkan anaknya itu untuk bahagia, dia mengharapkan anaknya juga untuk nyaman, untuk mendapatkan fasilitas yang diinginkan gitu. Gimana tanggapan Abi nih sebagai pendiri sekolah alam menghadapi keresahan orang tua itu, di mana mereka itu kadang takut, aduh anak saya mau naik gunung, aduh anak saya mau ke sungai gitu, takut kepleset, takut ini takut itu, banyak banget kan takutnya. Nah itu gimana sih tanggapan Abi nih selaku foundernya? Jadi itu memang sesuatu yang tidak kita pungkiri ya, apalagi di era sekarang ini. Orang tua itu kan kalau bahasanya saya itu suka mengatakan begini, saya kepingin anak saya itu tangguh, mandiri, pokoknya seperti itulah. Tetapi pada praktiknya ya, pada praktik pendidikannya tidak mengarah ke sana. Semuanya serba diproteksi, diberikan kenyamanan-kenyamanan. Kelas itu harus ber-AC, anak saya tidak boleh keringetan, kasihan kalau dia kepanasan gitu. Itu contoh kecil saja. Lalu kemudian anak saya nggak boleh capek ya, karena kasihan kalau dia capek, bla 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 segala macam. Dan itu sangat kontradiktif sekali dengan apa yang mostly orang tua harapkan dari anaknya. Kan tadi saya bilang, orang secara umum ya, siapapun orang tuanya pasti mengharapkan anaknya itu tangguh, mandiri, hebat gitu loh. Dan satu hal yang harus kita yakini bahwa itu semua tidak dibangun dengan sebuah kenyamanan. Ya, itu harus dibangun dengan sebuah proses pembelajaran yang sangat-sangat eksploratif. Ya, sehingga anak-anak itu selain ilmunya bertambah, ketangguhan dan kecakapan dirinya juga semakin hebat. Ya. Nah, jadi makanya sekolah alam itu pertama kali
pada setiap saat orang ingin masuk kepada sekolah alam, yang pertama dilakukan itu apa? Cuman satu, open mind. Open mind. Open mind. Tahu nggak open mind itu apa? Boleh dijelasin aja, Abi? Ya, open mind itu semacam kita memberikan kesadaran kepada setiap orang tua yang memasukkan anak-anaknya di sekolah alam tentang bagaimana ini konsep sekolah alam. Akan ada ini, akan ada banyak petualangan-petualangan, akan ada banyak pembelajaran yang menguras energi, ya, akan menguras tenaga, ya. Sebagai contoh, akan ada leadership bootcamp ke gunung, ya. Kemudian ada ekspedisi cakrawala, ada begitu banyak. Tetapi lucunya nih, anak-anak itu sangat menikmati sekali. Mereka sangat menikmati momen-momen mereka belajar itu semua. Nah, yang jadi problem kadang-kadang orang tuanya. Nah, tapi alhamdulillahnya ketika kita open mind, semua orang tua yang sudah masuk ke sekolah alam itu rata-rata memang sudah mengerti akan bagaimana sebuah proses pendidikan di sekolah alam itu. Artinya, jika para orang tua menginginkan anaknya tangguh, hebat, ya, mandiri, maka yang harus kita berikan, pembelajaran yang harus kita berikan adalah yang mengarahkan ke situ semua. Jadi nggak apa-apa mereka terpapar matahari, nggak apa-apa mereka kena hujan, karena di balik itu ada komponen-komponen pembentukan ketangguhan diri yang hebat dari di balik terpaparnya kita dengan matahari, seperti kita pagi hari ini kan, kena matahari gitu. Kita mungkin akan gosong sedikit, tapi ketangguhan anak-anak itu akan meningkat luar biasa. Jadi sekolah alam itu adalah satu platform pendidikan yang tidak hanya mengisi anak-anaknya itu dengan teori-teori keilmuan akademik semata, tetapi juga memberikan ketangguhan diri, pembelajaran kemandirian, ya, life skill, sehingga apa? Ketika mereka sudah menjalankan peran mereka dalam kehidupan bermasyarakat, mereka sudah tidak kaget lagi karena mereka sudah mengalami itu semua. Dan alhamdulillahnya sekarang semakin banyak masyarakat sadar tentang dampak hebat dari sebuah platform pendidikan yang bernama Sekolah Alam yang sekarang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Betul. Dari Sabang sampai Merauke. Betul, tapi ini kan khusus untuk warga Bandar Lampung ya, Abi. Masih sedikit rancu, Abi, terkait sekolah alam ini. Karena banyak yang bilang sekolahnya hanya main-main nih. Kemudian sekolahnya ini apa ya, akreditasinya, apa ya, ikatannya dengan dinas apa ya, gitu. Jadi boleh di Abi kita sharing ya, Abi. Untuk sekolah alam ini sendiri, apakah terikatnya dengan dinas mana? Kemudian itu apakah guru-gurunya itu, kan kita banyak nih pembelajaran di luar ruangannya, kemudian berdasarkan pengalaman, apakah guru yang ada di sekolah alam itu termasuk guru yang sudah terlatih gitu, atau bagaimana, Abi? Boleh dijelaskan? Saya jawab yang pertama dulu ya, tentang persepsi masyarakat. Sebagian sebetulnya sekarang alhamdulillah sudah banyak yang memahami persepsi sebagian masyarakat tentang kalau di sekolah alam itu belajarnya hanya main-main. Dulu itu juga sempat menjadi keresahan saya pertama kali ketika melihat anak-anak saya itu ketika di level TK, SD itu mereka sekolahnya main, ya, main di sungai, main di kebun, kemudian banyak sekali pembelajaran itu dikemas dengan pola bermain, ya, yang waktu itu saya sempat agak resah, ini gimana ya, anak saya ini kira-kira nyantel nggak ya ilmunya gitu loh, ya. Tapi karena saya sudah meyakini konsep ini, saya biarkan saja anak itu tumbuh. Dan saya baru ternyata Finlandia yang menjadi salah satu negara terbaik dalam konsep pendidikan, anak-anaknya itu rupanya di sekolahnya itu belajar sambil bermain. Banyak bermain, ya. Kenapa korelasinya? Ketika anak itu belajar sambil bermain, ya, otak mereka itu berkembang dengan sangat baik sekali, ya. Mereka tidak ada pressure sehingga mereka mampu menyerap pembelajaran itu jauh lebih optimal dibanding ketika otak kita tuh dipres
ditekan gitu ya. Dan sekarang saya sudah merasakan hasilnya ya, karena kebetulan di sekolah alam kan anak saya semuanya di sekolah alam. Anak pertama saya yang pertama kali yang masuk sekolah alam itu yang dulu main-main ya. Kalau saya tanya, Kak, matematika kamu berapa? Dia jawab, aduh, saya melihatnya, Kak nilai ini, aduh, ya. Kadang-kadang saya tes gitu ya. Tetapi dengan proses itu rupanya membuat anak itu mempunyai satu tanggung jawab yang dia hadirkan sendiri dalam dirinya. Dan itu terbukti di usia SMA ini ada begitu banyak sekali progres yang dia dapat. Salah satunya tiba-tiba dia mengatakan saya mau kuliahnya di luar negeri dengan scholarship. Masya Allah. Ya, kenapa saya bilang dengan scholarship? Karena selama ini ternyata di sekolah itu dibangun satu pemikiran bahwa ketika kamu sudah kuliah, kamu harus mandiri. Kamu tidak boleh terlalu menyibukkan orang tuamu. Makanya ketika dia ngomong, kenapa harus dengan scholarship? Ya karena saya mau mandiri. Ya. Kenapa harus di luar negeri? Karena ternyata di sekolah itu diajarkan, kalian itu hebat, kalian itu luar biasa. Mimpi kalian itu harus jauh lebih besar daripada badan kalian. Maka setiap anak itu rupanya membangun mimpinya dalam proses belajar itu. Ya. Saya bukan mengatakan pendidikan perguruan tinggi di Indonesia itu tidak bagus, ya. Tetapi anak-anak itu rupanya terbangun mimpinya untuk menjadi warga dunia. Sehingga dia mengatakan saya mau kuliah di luar negeri dengan scholarship. Dan saat ini dia sedang berusaha ya dengan teman-temannya itu mengumpulkan portofolionya untuk mendapatkan scholarship itu. Bagi saya whatever the result, artinya apakah dia nanti mendapatkan scholarship, yang paling saya bangga ini proses pendidikan di sekolah alam ini ternyata dampaknya nyata, luar biasa. Yang perlu kita lakukan hanya bersabar, karena memang mendidik itu tidak instan. Kita ajarkan sekarang langsung dia ngerti, enggak. Mendidik itu justru ada prosesnya. Kita patut khawatir kalau hasilnya instan. Kalau hasilnya instan, biasanya cepat tumbangnya juga. Itu yang pertama. Lalu kemudian kemarin tiba-tiba dia mengatakan saya terpilih menjadi delegasi. Oh iya, baru banget kemarin ya? Baru kemarin. Ya. Delegasi untuk konferensi tingkat dunia yang kemarin itu diadakan di Bali. Selama 1 minggu. Ya. Dan dia berkumpul dengan warga-warga dunia. Artinya saya melihat di sini dampak dari pendidikan sekolah alam itu Masya Allah gitu ya. Tanpa orang tuanya itu harus berkuar-kuar, kamu harus ikut kursus ini, les ini, apa namanya begini-begini. Saya santai aja melihatnya. Ada kesadaran dari kakak. Ada kesadaran. Ya, kesadaran. Kenapa ada kesadaran? Karena ternyata di level SMA itu pendidikannya itu sudah mengerucut. Pendidikannya itu sudah tidak kalau bahasa saya, anak-anak kita itu sangat spesial, maka kita mendidik mereka tidak boleh dengan cara-cara yang massal. Dan ternyata kurikulum itu ada di level SMA, ya. Kita menyebutnya customized education, ya. Karena setiap anak itu ternyata punya mimpi yang berbeda, passion yang berbeda, dengan pola coach atau coaching yang diterapkan di kurikulum SMP dan SMA itu ternyata mampu membawa mereka untuk mempunyai impian-impian besar, dan tidak hanya bermimpi, mereka berusaha meraihnya, ya. Dan semua proses ini tentu kita terus berkoordinasi, berkolaborasi dengan setiap orang tua, sehingga orang tua pun tahu. Bahkan setiap anak itu dari SMP mereka sudah punya study plan. Dari ya? SMP itu. Dari SMP. Masya Allah. Kenapa? Karena kan itu kan baru lepas jenjang SD ya, Bu ya. Mereka sudah diajarkan untuk mempunyai study plan, ya. Kalau di itu namanya student plan. Artinya setelah apa yang harus kamu lakukan untuk bisa, umpamanya ditanya kamu ingin menjadi siapa? Saya ingin menjadi seorang public speaker nomor 1 di Indonesia gitu loh. Nah, maka kurikulum yang customized education yang kita susun adalah bagaimana si anak tersebut betul-betul bisa mewujudkan impinya
menjadi seorang public speaking nomor 1. Salah satunya dia harus belajar public speaking, harus sering dikasih panggung, pidato, seperti itu. Setiap anak mempunyai study plan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan, dan itulah yang disebut sebagai customized education. Dan sayangnya ini belum diterapkan di pendidikan kita. Pendidikan kita itu masih secara umum saya mengatakan massal. Ya. Prototipe anak pintar itu adalah anak yang jago matematika, jago bahasa, ranking ke-1. Kenapa bisa kayak gitu ya, Abi ya? Ya itulah pendidikan konvensional, ya. Dan sekolah alam ini sebetulnya salah satu lahir dari sebuah keresahan atas pendidikan kita yang selama ini memprototipekan kecerdasan itu di ruang itu saja. Padahal kalau kita yakin bahwa setiap orang itu diberikan kelebihan-kelebihan yang luar biasa, ya. Ada yang jago coding umpamanya, ya. Ada yang macam-macam. Dan sekolah alam, khususnya sekolah alam Al-Karim, itu mempunyai moto yang sangat luar biasa menurut saya, ya, bahwa kami percaya bahwa setiap anak itu cerdas, dan mereka adalah produk-produk yang limited edition. Maka mereka tidak boleh kita didik dengan massal, karena mereka adalah orang-orang yang sangat spesial. Masya Allah, dalam sekali itu, Abi. Ya, itu yang sebagai proof bahwa pendidikan ini dampaknya itu luar biasa kepada anak-anak. Oke. Tadi kan sempat disinggung ya, Abi, kalau tidak harus Shen yang melanjutkan sekolah ini. Tidak. Gitu. Bagaimana sih, Bi, caranya Abi tuh kok bisa punya pemikiran seperti itu, sedangkan banyak sekali orang tua di luar sana yang orang tuanya dokter anaknya harus jadi dokter, orang tuanya guru harus jadi guru. Kenapa Abi tidak seperti orang tua pada umumnya gitu? Betul. Karena saya meyakini bahwa setiap orang lahir ke dunia itu punya peran spesifiknya masing-masing, ya. Dan setiap anak itu mempunyai mimpinya masing-masing. Saya tidak pernah, dan rata-rata kalau orang tua yang sudah memasukkan anaknya di sekolah alam Al-Karim, biasanya konsep pemikirannya karena udah open mind itu, ya. Karena sudah terbuka, ya. Bagi saya setiap anak itu berhak mengejar mimpinya sendiri, ya. Mereka harus mempunyai peran peradaban di masanya. Artinya ketika memang mereka mempunyai mimpi, saya selalu katakan mimpi kalian harus lebih besar. Jadi silahkan kalian chase your dream, kejar impian kalian, tetapi andai memang kalian mungkin berminat untuk berperan di sini di dunia pendidikan seperti yang saya lakukan, ya kita akan terbuka gitu. Tapi overall saya tidak mewajibkan gitu. Dan rata-rata mereka punya mimpinya sendiri rupanya. Ya sudah, tidak apa-apa. Ya. Okay. Sedikit aja harapan untuk diteruskan dengan anak-anak Abi itu enggak ada? Saat ini sih karena memang ini menjadi legacy ya. Kalaupun memang mereka nanti passionnya memang mereka senang di dunia pendidikan, ya silakan saja. Kalau saya harap sih mereka punya ininya sendiri. Berarti Abi, ya, artinya kalau memang mereka mau bergerak dalam pendidikan, silakan kau buat sekolahmu sendiri dengan brandmu sendiri, ya. Jadi kebermanfaatan mereka itu semakin berdampak seperti itu. Okay. Menarik sekali, Abi, obrolan ini. Terima kasih sudah sharing-sharing nih. Udah mungkin membuka wawasan para sahabat Al-Karim di luar sana. Sebenarnya Umi Eliza tuh masih ada penasaran dengan tadi customized education, silakan aja. Tapi nanti mungkin kita di next video kita akan undang Abi lagi, kita akan sesi sharing lagi karena luar biasa ya. Ini ilmunya itu Masya Allah, bukan hanya untuk yang nonton, mungkin banyak orang tua, anak-anak, mungkin anak-anak SMP, SMA itu kan sudah bisa ya Abi memilih sekolahnya sendiri. Mungkin dia akan terbuka juga jalan pikirannya gitu. Orang tua akan menonton ini, semoga bisa open mind itu tadi. Iya,
Saya ingin menyampaikan kepada seluruh sahabat Al-Karim bahwa platform pendidikan sekolah alam ini adalah satu platform pendidikan yang insya Allah sangat tepat untuk setiap jiwa, setiap putra-putri Anda, karena satu hal yang harus kita yakini bahwa anak-anak itu terlahir hebat. Anak-anak itu terlahir dengan kapabilitas-kapabilitas yang luar biasa. Maka mereka harus berada di lingkungan yang tepat. Lingkungan yang tepat itu seperti apa? Lingkungan yang mampu melihat potensi-potensi atau capaian-capaian mereka sekecil apapun. Sehingga anak-anak itu tumbuh dengan pola-pola apresiasi. Ya, ketika mereka besar, itu mereka akan menjadi manusia-manusia yang paling tidak mereka pandai mengapresiasi orang lain. Ya. Kita tahu bahwa negara kita ini kalau bicara tentang bullying, ya, wah, meluas banget, meluas sekali, luar biasa. Itu salah satunya faktor pendidikan, ya, faktor pendidikan. Maka di Sekolah Alam Al-Karim ini kita mengajarkan kepada anak-anak untuk mampu menemukan dirinya, potensi terbaik dalam dirinya, kemampuan terbaik dalam dirinya, sehingga apa? Sehingga mereka tidak perlu sibuk-sibuk melihat dunia di luar sana dalam konteks iri melihat si ini. Kenapa? Mereka sudah sibuk dengan produktivitas dirinya sendiri, sehingga mereka hampir tidak punya waktu untuk mengomentari, nulis-nulis hal yang buruk kepada hal-hal yang di luar sana, karena mereka sudah atau head comment, ya, karena mereka sudah produktif dengan, artinya begini, jangankan mengurusin orang lain, aktivitas saya aja udah begitu membludak gitu yang diberikan sekolah. Mereka di sekolah itu diberikan aktivitas yang produktif. Salah satunya tujuannya untuk itu. Ya, jadi pesan saya adalah setiap orang tua itu harus menyadari bahwa setiap anak yang lahir di dunia ini adalah anak-anak yang hebat dan sangat spesial. Maka tolong jangan buat pendidikan mereka menjadi pendidikan yang sangat massal. Dan insya Allah Sekolah Alam Al-Karim sudah menyiapkan platform itu untuk menyambut setiap anak-anak yang hadir di Sekolah Alam Al-Karim. Insya Allah. Oke, terima kasih Abi. Ini obrolan Sama-sama. yang sepertinya harus dilanjut. Karena masih banyak nih penasaran-penasarannya. Mungkin di next time-nya kita bisa undang Abi lagi. Terima kasih Abi ya untuk ngobrolnya. Oke, itu dia sahabat Al-Karim, penjelasan dari Abi selaku founder Sekolah Alam Al-Karim. Mungkin kita di next video akan membahas hal yang berbeda. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.